Para pelayan masih berdiri di tempatnya semula terlihat begitu kaget ketika melihat kedatangan Bima. Terlebih ketika Bima berdiri tepat di hadapan mereka. Para pelayan itu kemudian seakan tahu apa yang akan dikatakan Bima kepada mereka. "Di mana Aira?" kata Bima menatap para pelayan itu satu persatu. Non Aira tadi pergi keluar, Tuan. Katanya hanya sebentar. Mungkin tidak lama lagi Non Aira datang, kata salah satu pelayan itu. Apakah kalian tahu dia pergi kemana? Lanjut Bima. Para pelayan itu tertunduk lalu menggelengkan kepala mereka. Bima mengusap wajahnya, kini dia mulai merasa semakin khawatir. Saat matahari terbenam, terdengar suara motor berhenti di depan rumah mereka. Bima dan para pelayan itu kemudian keluar, dan ternyata orang itu adalah Aira. Aira tersenyum sambil berjalan mendekati Bima, yang saat itu berdiri di depan pintu. Namun senyuman Aira tidak dibalas sedikit pun oleh Bima. Justru sebaliknya, Bima berwajah seperti marah pada Aira. Aira berhenti tepat di hadapan Bima. "Ada apa sayang?" kata Aira melihat Bima menatapnya tak seperti biasanya. Bima lalu berkata, "Seharusnya aku yang bertanya. Ada apa? Kamu kemana saja? Kenapa kamu pergi begitu lama? Apakah kamu tidak tahu? Semua orang di rumah ini mengkhawatirkan kamu." Aira kemudian berusaha menjelaskan kepada Bima. "Aku minta maaf sayang. Tadi aku hanya keluar untuk membeli beberapa barang saja. Tetapi saat dalam perjalanan pulang, aku bertemu dengan Widi." Bima segera berkata, "Widi, Widi, Widi, Widi lagi. Ada apa denganmu? Kenapa kamu masih saja terus memikirkan dia? Tolong berhentilah ikut campur dalam urusan Widi, sayang." Aira masih berusaha menjelaskan kepada Bima. "Tapi sayang, sepertinya dia terlihat sangat sedih. Lalu aku mengantarnya pulang ke rumahnya. Kamu harus tahu sesuatu sayang, Widi." Perkataan Aira belum selesai, Bima segera berkata, "Tidak sayang, aku tidak ingin membicarakan masalah dia. Aku sudah bilang padamu kan." Aira sangat kaget mendengar perkataan Bima. "Setiap kali kita membicarakan Widi, kita hanya bertengkar. Jadi aku mohon berhentilah membahas masalah dia. Dan berhentilah ikut campur dalam urusan dia. Aku tidak ingin mendengar itu lagi darimu. Sekarang ayo kita masuk." Lanjut Bima sambil menarik tangan Aira. Semua pelayan hanya melihat Bima dan Aira. Setelah itu, mereka saling berpandangan. Hilmi yang baru saja datang berkata kepada semua pelayan itu, "Ada apa ini?" Para pelayan itu menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Hilmi. Hilmi terdiam seperti sedang berpikir. Setelah itu Hilmi meminta para pelayan kembali bekerja. Sementara di kamar Aira masih saja ingin membahas masalah Widi. Bima yang kesal langsung menarik tubuhnya dan menciumnya. Setelah melepaskan ciumannya, Bima berkata, "Aku sudah katakan jangan bicarakan dia lagi sayang. Aku tidak peduli dengannya. Dan aku tidak mau peduli." Aira tampak sedih mendengar perkataan Bima. Bima kemudian meninggalkannya masuk ke kamar mandi.
Namun baru beberapa detik saja Bima kembali ke pintu dan melihat Aira masih terdiam tertunduk. Sayang, kamar kita tampak lebih cantik dan rapi. Apakah kamar mandi kita tidak kamu rubah juga? Aira hanya melirik Bima lalu berpaling. Melihat Aira bertingkah seperti itu, Bima hanya menggelengkan kepalanya, lalu kembali masuk ke kamar mandi. Aira kemudian duduk di tepi tempat tidur sambil terus memikirkan Widi. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan Widi. Mengapa Aira begitu prihatin dan peduli padanya? Setelah mandi, Bima yang hanya mengenakan handuk terlihat heran melihat Aira masih duduk terdiam. Tetapi dia membiarkan hal itu terjadi. Bima yang sibuk mencari sesuatu akhirnya berkata, "Sayang, di mana kamu menyimpan CD-ku?" Aira masih diam saja, tidak menoleh sedikit pun pada Bima. Karena Aira tidak menghiraukannya, Bima berjalan mendekati Aira. "Sayang," kata Bima. Aira masih diam saja. Bima kemudian duduk di hadapannya. "Sayang, kamu dengar aku kan? Di mana kamu menyimpan CD-ku? Kalau aku tidak pakai CD, nanti burungku bisa terbang," goda Bima pada Aira. Aira lalu berdiri dan mengambil CD Bima dan memberikannya tanpa berkata apapun. Bima meraih CD-nya dan memakainya sambil melirik Aira yang sibuk merapikan handuk Bima. Bima yang merasa telah menyakiti perasaan Aira kemudian mendekati Aira dan memeluknya dari belakang. Bima mencium bahu Aira lalu berbisik, "Sayang, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud membuatmu sedih. Tapi aku melakukan itu semua demi kebaikan kita, demi kebahagiaan kita. Aku ingin yang ada di dalam pikiranmu hanya aku. Aku tidak ingin ada orang lain termasuk Widi." Aira terdiam. Bima berpindah tempat, dia berdiri tepat di hadapan Aira. "Aku juga minta maaf karena telah membuatmu khawatir. Aku hanya keluar sebentar tetapi aku tidak menyangka di jalan," kata Aira. Perkataan Aira belum selesai, Bima kemudian memeluknya. "Kalau begitu, kita lupakan masalah ini. Sekarang, aku harus memakai baju yang mana, sayang? Aku merasa kedinginan sekarang. Apakah malam ini tidak ada acara seperti malam-malam sebelumnya? Aku rasa itu bisa membuatku merasa hangat." Aira mencubit perut Bima, membuat Bima meringis kesakitan. Aira lalu meninggalkannya dan mengambil baju untuk Bima. "Sayang, kenapa baju ini?" tanya Bima saat Aira memberi baju padanya. Aira lalu berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, ambil saja sendiri." Bima tersenyum lalu menggaruk kepalanya. "Kakak, kakak." Suara Hilmi terdengar dari luar. Bima dan Aira secara bersamaan melihat ke arah pintu. Belum juga apa-apa sudah ada yang mengganggu," kata Bima membuat Aira tersenyum. "Iya, ada apa?" jawab Bima sambil membuka pintu. "Jangan bilang malam ini kakak dan Aira ketiduran lagi, lalu tidak makan malam. Kalau kakak sakit, bagaimana?" Perkataan Hilmi membuat Bima gemas padanya dan langsung mencubit pipi adiknya. "Oh, adikku sayang, terima kasih sudah datang mengingatkanku.
Tapi kalau boleh aku beri saran, sekarang kan aku sudah menikah, sebaiknya jangan terlalu sering datang ke kamarku. Hilmi mengerutkan keningnya. Memangnya kenapa, Kak? Aku hanya peduli padamu. Bima mendekatinya lalu berbisik. Setelah kamu menikah nanti, baru kamu akan mengerti. Hilmi menatap Bima lalu tersenyum. Hilmi kemudian melirik Aira yang terlihat sibuk merapikan kamarnya. Sekarang pun aku sudah mengerti, Kak. Aku kan sudah dewasa. Bima tersenyum. Hilmi kemudian berlari meninggalkannya. Baiklah, Kak. Aku akan mengunjungi kakak pagi dan sore saja. Sekarang mari kita makan malam. Setelah itu, kakak lanjutkan acara kakak dengan Aira. Teriak Hilmi sambil menuruni anak tangga. Bima kembali tersenyum dibuat adiknya itu. Ada apa sayang? Kata Aira. Bima kemudian membantu Aira meletakkan beberapa hiasan yang dibeli Aira di beberapa tempat sambil berkata, biasa adikku itu selalu saja menggodaku. Dia memang seperti itu. Jadi kalau dia mengganggumu, tegur saja dia. Kalau perlu, kamu tarik telinganya. Aira melirik Bima yang terlihat begitu tampan, apalagi dengan rambutnya yang basah. Adik dan kakak bukannya sama saja. Bima tersenyum lalu melirik Aira yang meliriknya juga. Ya, kurang lebih. Maklum, kami dari pabrik yang sama. Bima dan Aira tersenyum. Sayang, pergilah mandi. Biar aku yang lanjutkan merapikan ini. Hilmi sudah menunggu kita untuk makan malam. Aira mengangguk. Baiklah sayang. Setelah Aira mandi, Aira dan Bima pergi ke meja makan. Di sana Hilmi sudah menunggu mereka. Nasiku sampai dingin menunggu kedatangan kalian. Kenapa kalian lama sekali? Gerutu Hilmi. Bima dan Aira tersenyum lalu duduk. Maafkan kakakmu ini Hilmi. Sejak menikah, dia punya banyak pekerjaan di kamar, kata Aira. Hilmi berkata, ya, aku mengerti hal itu. Bima lalu berkata, ya sudah, sekarang makanlah. Dari tadi cerita terus, nanti nasimu beku loh. Aira sayang, kamu juga makan ya. Mereka semua tertawa, lalu menikmati makan malam mereka. Semua pelayan yang juga berada di antara mereka tertawa. Sebagai pelajaran atas kejadian tadi siang, aku ingin semua orang yang ada di rumah ini wajib melarang Aira keluar tanpa ada yang menemani. Para pelayan mengangguk. Baik tuan. Hilmi kemudian melirik Aira yang tertunduk tak berani berkata apapun. Setelah makan malam, Bima, Hilmi, dan Aira menghabiskan waktu mereka menonton film kesukaan mereka. Sesekali Hilmi menggoda kakaknya yang tak pernah jauh dari Aira. Aduhai, kalau begini ceritanya, aku pun ingin segera menikah. Bima dan Aira tersenyum melirik Hilmi. Itu lebih bagus. Dengan begitu, aku tidak lagi terlalu khawatir dengan pergaulanmu, kata Bima. Hilmi melirik Bima lalu berkata, kakak terlihat begitu serius menanggapi perkataanku. Bima melemparnya bantal sofa. Tentu saja aku serius, aku ini kakakmu. Kamu adalah tanggung jawabku. Jika ada yang salah dalam pergaulanmu, aku tidak segan-segan memberi hukuman padamu. Ada baiknya kamu segera menikah juga. Hilmi mengerti perkataan Bima. Iya kak, aku mengerti. Tapi kan, selama ini aku baik-baik saja. Aku selalu jadi adik yang penurut. Aku tidak mungkin mempermalukan kakak.
Bima kembali berkata, sampai saat ini memang seperti itu. Jadi sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, lebih baik segeralah menikah. Hilmi terdiam. Telepon Bima kemudian berdering. Halo, siapa ini? Kata Bima penuh tanda tanya. Siapa kak? Kata Hilmi. Aku tidak tahu, ini nomor baru. Hilmi dan Aira terlihat begitu penasaran mendekati Bima. Kamu siapa? Apa? Di mana? Baik, aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Hilmi dan Aira secara bersamaan berkata, ada apa?